Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal pilih mana antara si Epson L1300 atau L1800. Yang kita bicarakan saat ini adalah printer ukuran A3 ya. Jadi printer ini ditujukan buat cetak foto, cetak stiker dan juga cetak undangan, serta mungkin teman-teman mau cetak yang lain juga bisa ya, karena printer ini punya ukuran sampai dengan A3. Jadi kalau mau cetak kalender atau mungkin mau cetak brosur itu juga bebas karena ukurannya itu dia lebih besar. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, saya akan coba jawab sebagai berikut. Kita cek dulu si Epson L1800 itu 6 warna. Jadi dia tintanya ada 6 warna, cyan, magenta, yellow, black, ditambah lagi light cyan atau biru muda. Ya sebenarnya bukan biru muda sih, karena cyan itu warnanya sudah seperti biru muda, tapi ini lebih muda lagi. Dan light magenta. Magenta itu seperti warna pink ya, tapi ini tambah light lagi jadi lebih muda lagi. Nah, untuk si Epson L1800 ini dia memang sudah support yang namanya borderless A3. Jadi kita bisa cetak foto atau gambar itu full A3 tanpa terkena potongan garis margin ya. Jadi bisa full page. Nah, untuk kualitas cetak warna tentu karena dia pakai 6 warna, ini pasti gradasi dan juga warnanya pasti lebih halus, lebih smooth dan juga lebih natural. Karena apa? Color gamutnya itu dia lebih banyak dan lebih besar. Jadi kalau kita cetak gambar atau warna yang gradasi, misalnya warna landscape atau pemandangan, itu hasilnya lebih natural ya. Karena jumlah tintanya dia lebih banyak. Jadi color variasi dari warnanya itu dia lebih kaya. Nah, untuk si L1300 itu dia 4 warna. Jadi cuma cyan, magenta, yellow dan black ya. Belum bisa borderless A4, jadi nggak bisa full cetak A4-nya. Belum bisa borderless A3. Dan juga untuk hasil cetak fotonya, memang kalau kita bandingkan dengan si L1800, udah pasti dia tidak sehalus atau smooth di L1800 ya. Tapi kalau misalnya kita bicara hal yang lain, misalnya contoh, untuk print speed itu L1300 lebih cepat. Kenapa? Karena dia cuma menggunakan 4 tinta dan juga jenis print headnya dia lebih kecil karena ukurannya hanya untuk 4 tinta. Tapi kalau L1800 karena dia punya headnya berbeda dan juga ada 6 tinta, otomatis dia pencetakannya lebih pelan. Nah, jadi kalau teman-teman mau punya usaha, mau punya bisnis, cetak-cetak stiker, undangan dan lain-lain, menurut saya pakai L1300 itu juga sudah lebih dari cukup, sudah oke. Mau cetak foto juga hasilnya bagus kok ya. Jadi kalau misalnya kita mau cetak foto, tentunya kita pakai tinta original. Kita pakai kertas foto yang kualitasnya bagus, yang mereknya bagus, dan juga sumber filenya atau source filenya itu juga harus yang megapiksel. Otomatis kualitas cetaknya juga akan maksimal dan juga bagus ya. Dan satu lagi yang paling penting, kalau kita punya usaha, kita juga harus mikirin cost atau biaya cetak. Lebih murah kalau kita pakai yang 4 warna, cyan, magenta, yellow, dan juga black. Kenapa? Kita hanya beli tinta 4 warna. Tapi kalau kita pakai L1800, kita harus sediakan yang namanya 6 warna tinta. Jadi biaya cetaknya juga pasti akan lebih mahal ya. Itu aja yang saya bisa bandingin antara si L1800 dan si L1300. Nah, terus kira-kira nih kalau misalnya buat cetak undangan aja alternatif lain ada nggak selain kalau pilihannya bukan si L1300 atau L1800? Kalau teman-teman mau punya printer buat cetak undangan aja ya, biasanya kita pakai printer A4, nggak usah A3, itu juga udah cukup. Ya, teman-teman bisa pilih nih Epson L121 atau L1210 yang sekalian bisa cetak foto dan juga sudah support namanya ukuran borderless A4R. Karena si L1210 ini resolusi cetaknya lebih tinggi, jadi dia bisa digunakan untuk cetak foto. Ya, tapi kalau misalnya buat cetak undangan aja, apalagi kalau kita cetak undangannya pakai belangko undangan, jadi kita hanya cetak tulisan, teks, alamat ya, dan juga mungkin ada dena atau peta, pakai L121 juga udah cukup. Ya, jadi satu harga lebih murah, print speed juga lebih cepat, dan juga dia punya
biaya cetaknya atau cost dari tintanya juga lebih murah karena ini printer ukurannya lebih kecil. Oke. Nah, terus udah gitu kalau misalnya buat cetak undangan itu pakai kertas apa? Biasanya kalau misalnya kita beli belangko undangan itu mereka menggunakan kertas brief card atau BC atau kertas stick. Ukuran ketebalannya 160 sampai 200 GSM ya. Teman-teman bisa lihat di online shop banyak yang jual belangko undangan ya, itu yang udah cetakan dari mesin offset dari pabrik. Jadi udah banyak modelnya, desainnya, teman-teman tinggal pilih aja. Ya, ukurannya juga standar pabrikan pakai kertas BC biasanya 160 gram yang umum. Jadi bisa dipakai cetak di semua printer inkjet, printer laser itu semua bisa. Nggak perlu ganti tinta, pakai tinta original atau tinta dye udah cukup ya. Dan juga kalau misalnya kita pakai belangko undangan itu udah pasti desainnya lebih bagus, kita nggak usah repot-repot harus desain lagi, pilihannya banyak, harganya juga murah-murah, dan juga tinta kita lebih irit, dan juga kita nggak usah repot ya, tadi saya bilang cetak custom alias kita harus desain dari awal, kita harus bikin desain, bikin contoh-contoh, itu kita juga repot ya. Dan juga kalau misalnya kita pakai belangko undangan, head kita atau printer kita headnya itu lebih awet. Karena apa? Printernya bekerjanya lebih sedikit atau lebih ringan karena dia hanya cetak dokumen teksnya aja. Tapi kalau kita cetak custom, ya kalau misalnya teman-teman cetak undangan gambar custom full itu bikin print headnya lebih panas dan juga tintanya pasti akan lebih boros ya. Jadi kalau bisa lebih baik kita pakai yang namanya belangko undangan karena banyak kok semuanya pakai belangko undangan. Nah, terus satu lagi, pakai tintanya tinta apa? Kalau cetak undangan pakai tinta dye atau yang original ya, originalnya ini si Epson menggunakan tinta dye, atau misalnya kita pakai tinta yang sejenisnya. Tinta sejenisnya artinya tintanya sama, jenisnya tinta dye, tapi kita mungkin bisa pakai merek kompatibel yang bisa digunakan pada printer Epson ya. Karena banyak juga sih yang jual tinta kompatibel, tapi tetap saya selalu rekomendasi pakai tinta original. Karena nanti teman-teman juga pasti bisa merasakan kalau misalnya kita pakai tinta original, printer yang kita beli itu dapat garansi 2 tahun dari pabrikan Epson. Jadi selama masih garansi, kita selalu berusaha pakai tinta original ya. Supaya kalau kenapa-napa ada kerusakan atau problem, printernya bisa digaransi dan kita nggak usah bayar lagi. Nah, itu aja yang saya bisa sharing ya. Karena kalau misalnya kita pakai tinta dye atau yang kompatibel ya, kenapa saya bilang harus yang sama jenisnya supaya dia lebih ramah sama print headnya. Karena print headnya ini si Epson kan memang didesain untuk bekerja dengan tinta dye. Jadi kalau misalnya kita sampai harus beli tinta kompatibel merek lain yang biayanya atau harganya lebih murah, kita pilih tinta dye ya. Jadi kita settingnya cukup dengan plain paper standar aja, hasil cetaknya udah bagus. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya, ini si L1300 ya. Kalau teman-teman udah pasti tahu lah, ini printer A3 udah legend banget, udah lama, sampai sekarang juga masih ada, belum discontinue. Dan ini juga dia 4 tinta ya, 4 warna maksudnya. Dia bisa cetak sampai dengan ukuran A3 plus ya, jadi ukurannya sampai kalau kita lihat itu istilahnya seperti ukuran tabloid ya, A3 plus. Dan juga udah pasti sistemnya inktank, resolusinya juga tinggi 5760 x 1440, dan juga garansinya 2 tahun atau 30.000 cetak ya, 2 tahun atau 30.000 cetak. Nah, kalau si L1800 ini memang didesain untuk foto inktank ya, A3 foto inktank printer. Si Epson memposisikan si L1800 ini sebagai printer A3 untuk foto. Dia bisa borderless A3, ukurannya sama sampai dengan A3 plus tabloid ya. Dan juga dia tintanya ada 6 warna di sini ya, 6 warna. Nah, tapi untuk si Epson L1800 ini malah garansinya cuma 1 tahun atau 9.000 cetak ya. Malah si L1300 ini dikasih 2 tahun atau 30.000 cetak ya. Jadi tergantung nih kebutuhannya apa. Tapi kalau tadi menurut saya kalau buat cetak foto, cetak stiker, cetak undangan pakai L1300 udah cocok, udah lebih dari cukup ya. Dan juga kalau misalnya kita sekarang lihat dari segi harga, L1300 itu
Ini kalau sekarang ini memang barang lagi susah ya. Ini update tanggal 18 Januari 2022. Printer Epson sampai saat ini masih susah, barangnya masih belum masuk alias jarang banget. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti lihat harganya naik mahal itu ya wajar ya, karena memang kondisi seperti ini yang punya barang jadi dia bisa naikin harga. Tapi kalau misalnya kondisi normal ini harusnya printer si L1300 ini kurang lebih harganya 7 sampai 7,5 juta. Kalau si L1800 itu kurang lebih sekitar 8 sampai 9 juta. Tapi kalau lagi kondisi begini harganya bisa mirip antara si L1300 dan L1800. Oke. Jadi kembali lagi kebutuhan cetaknya seperti apa. Kalau memang kita buat usaha, saya sih lebih rekomendasi pakai L1300 aja udah cukup ya. Itu aja yang saya bisa sharing. Jika teman-teman punya informasi lain atau mungkin ada yang mau disampaikan, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan juga untuk mendukung channel ini tetap berjalan, jika ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di skip, biarin aja berjalan sampai dengan selesai. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.